20. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sofrani dari Universitas Bung Karno, Jakarta. NIM saya 1101800120. Saya akan membacakan soal dan jawaban UTS dari mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu yaitu atas nama Bapak Trioka Sulfat Kimiawan. Soal pertama. Elias Canetti berhasil mengungkap dimensi yang sebelumnya terlupakan dalam memandang manusia terkait dengan fenomena massa serta kekerasan massa. Ada 5 kesimpulan yang dapat ditarik dari pemikirannya. Jelaskan 5 kesimpulan tersebut. Canetti berhasil mengungkap dimensi-dimensi yang sebelumnya terlupakan di dalam memandang manusia terkait dengan fenomena massa serta kekerasan massa. Ada 5 kesimpulan yang kiranya dapat ditarik dari pemikirannya. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki aspek-aspek hewani di dalam dirinya. Aspek ini tidak tersembunyi, melainkan amat tampak di dalam perilaku sehari-harinya, seperti perilaku massa yang menyerbu barang diskon, atau bisa diibaratkan sebagai lebah yang mengejar madu. Dengan kata lain, manusia jauh lebih mirip dengan hewan dari yang disangkanya sendiri. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa untuk memahami manusia secara tepat, manusia justru harus berpaling melihat ke dunia hewan. Kedua, manusia dapat mengalami perubahan. Mirip seperti tombol on dan off, manusia dapat mengubah dirinya sekejap mata menjadi massa. Di dalam massa, ia memiliki karakter yang jauh berbeda dengan diri pribadinya. Ia dapat membenci musuh dari massa walaupun sebenarnya tak punya masalah pribadi sama sekali. Fenomena tawuran pelajar yang terjadi di Jakarta dan tawuran antar pendukung klub sepak bola tertentu adalah contoh-contoh nyata dari semua ini. 3. Massa yang merupakan produk dari kemampuan manusia untuk mengubah dirinya memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah sisi merusak. Massa hadir untuk mengguncang dan merusak seperti dalam perang, pemberontakan, dan kerusuhan massa. Di dalam fenomena-fenomena ini, manusia dapat dilihat dengan jelas sisi hewani yang merusak. Sisi kedua adalah sisi mencipta. Kehadiran massa juga sering menjadi tanda lahirnya era baru, seperti massa demonstran yang menuntut turunnya Soeharto pada 1998. Dengan menjadi bagian dari massa, manusia mengubah tata sosial dan pada akhirnya mengubah dunia itu sendiri. Keempat, adanya hubungan internal antara massa dan kekuasaan. Massa dapat menghancurkan atau justru menciptakan sesuatu yang baru. Biasanya kedua proses itu berjalan beriringan. Agar sesuatu itu dapat mencipta ulang dirinya sebagai sesuatu yang baru, ia harus hancur terlebih dahulu. Kekuasaan massa dimungkinkan karena manusia itu sendiri memang pada dasarnya berkuasa. Ia memiliki kekuatan fisik untuk menghancurkan dan kekuatan psikis untuk menipu serta menjerat musuh sehingga ia menghancurkan dirinya sendiri. Itulah kekuatan manipulasi yang digunakan oleh politisi untuk bertahan di dunia politik praktis yang seringkali tak manusiawi. 5. Konflik massa dapat terjadi karena akumulasi dari kodrat hewani manusia untuk berubah. Perubahan manusia menjadi massa yang memiliki 2 muka, yaitu kreatif dan destruktif, dan penerapan kekuasaan fisik dan psikologis untuk menggapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Soal kedua. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki naluri merusak, yaitu naluri kekerasan. Dalam keadaan tertentu, naluri kekerasan dapat dicegah dengan adanya berbagai jenis sosial kontrol dalam masyarakatnya. Sebutkan dan jelaskan 3 konsep dasar kekerasan massa. 3 konsep dasar kekerasan massa. Yang pertama, kekerasan kepada orang lain, seperti menganiaya, membentak, membunuh, dan lain-lain. Yang kedua, kekerasan kolektif seperti perkelahian massal dan sindikat perampokan. Yang ketiga, kekerasan dengan skala besar seperti peperangan dan terorisme. Pemicu terjadinya kekerasan massa sangat beragam, mulai dari persoalan yang sangat sederhana sampai yang kompleks. Tindakan kekerasan massa yang dilakukan oleh masyarakat semakin sering terjadi. Semakin banyak orang yang sangat mudah tersinggung, semakin banyak orang menjadi cepat marah, semakin banyak orang menjadi mudah beringas, semakin banyak orang mudah lupa diri, terseret arus emosi yang tidak terkendali. Yang perlu dicegah agar jangan sampai terjadi ataupun apabila ternyata telah terjadi, harus dilakukan tindakan konkret untuk menanggulanginya adalah kekerasan massa atas nama apapun dan untuk maksud dan tujuan apapun. Apapun latar belakang penyebabnya, motif dan alasannya, kekerasan massa tidak boleh dibiarkan dan dibenarkan. Namun, sering terjadi bahwa kerumunan massa itu sendiri secara inheren dan alamiah memang selalu diiringi oleh elemen kekerasan.
Ada 3 akar kekerasan dalam pandangan Budi F. Hardiman dalam bukunya, yaitu memahami negativitas, diskursus tentang massa, teror, dan trauma. Karena kompleksnya peristiwa kekerasan, akar-akar penyebabnya juga kompleks. Akan tetapi dapat difokuskan pada 3 akar kekerasan yang berkaitan dengan kondisi humana, yaitu yang bersifat epistemologis, antropologis, dan sosiologis. Jelaskan tentang epistemologis, antropologis, dan sosiologis. Epistemologis adalah proses pengenalan manusia terhadap manusia yang lainnya, yang berarti orang lain selalu dianggap sebagai sesamanya atau sebagai musuh dirinya. Ketika orang lain dianggap sebagai sesamanya, rasanya mustahil kekerasan terhadap orang lain akan timbul, dan lain halnya apabila yang terjadi sebaliknya. Antropologis. Pada dasarnya, individu tidak akan bergabung ke dalam massa dan melakukan kekerasan kolektif semata-mata spontan dan naluriah. Kewajaran dalam melukai atau menghabisi sesama manusia itu dimungkinkan karena individu-individu memandang tindakan kekerasannya sebagai sesuatu yang bernilai. Sosiologis. Kekerasan sebenarnya memperlihatkan frustasi sosial yang tengah melanda sebagian masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, orang cenderung melihat hidup tidak lagi mempunyai makna. Hidup orang lain justru dinilai sangat murah, tidak dihargai martabatnya sebagai manusia. Frustasi yang melanda sebagian masyarakat disebabkan menurunnya kualitas pendidikan kemanusiaan, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Soal keempat, pemahaman suatu masalah merupakan dasar berpijak untuk memecahkan masalah, menanggulangi atau mengontrol masalah. Sebutkan dan jelaskan 9 pokok-pokok pikiran untuk mencegah atau menanggulangi kekerasan massa. 9 pokok-pokok pikiran untuk mencegah atau menanggulangi kekerasan massa. Yang pertama, keseriusan menghadapi kejahatan dalam masyarakat. Perlu upaya serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah dan aparat kepolisian untuk segera mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Dengan menurunnya kualitas dan kuantitas kejahatan, diharapkan mampu menurunkan persepsi, emosi, dan niat untuk melakukan kekerasan massa. Kedua, penegak hukum. Pentingnya penegakan hukum, misalnya dalam bentuk penangkapan, pemrosesan, dan tuntutan hukum terhadap para pelaku kekerasan massa, sehingga diharapkan memiliki efek jera. Ketiga, menurunkan kejahatan sekaligus menurunkan tingkat relatif deprivation masyarakat. Keberhasilan dalam menurunkan kejahatan sekaligus menurunkan tingkat relatif deprivation masyarakat akibat adanya kesenjangan antara harapan akan terciptanya keamanan dan kenyataan sosial yang semakin meresahkan karena semakin meningkatnya kejahatan. Yang keempat, mengurangi proses belajar sosial tentang kekerasan massa. Perlu perubahan gaya pemberitaan media massa tentang kasus-kasus kekerasan massa. Selama ini, pemberitaan media massa tentang kasus-kasus tersebut sangat terperinci, ditulis atau ditayangkan step by step sehingga dapat mendorong pembelajaran yang negatif pada masyarakat. Kelima, concern dengan masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah dan LSM yang concern dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini perlu upaya untuk mengubah dukungan sosial terhadap aksi-aksi destruktif menjadi dukungan positif terhadap aksi-aksi yang konstruktif. 6. Concern dengan kasus-kasus kekerasan massa perlu menghidupkan lembaga kepemudaan dan lembaga sosial lainnya. Pemerintah dan lembaga psikologi yang concern dengan kasus-kasus kekerasan massa perlu menghidupkan lembaga kepemudaan dan lembaga sosial lainnya yang bisa mendorong para pemuda untuk beraktivitas secara produktif dan konstruktif. 7. Mengedepankan kekitaan dalam mewujudkan kebersamaan bersama masyarakat. Hendaknya para pemimpin mengedepankan kekitaan dalam mewujudkan kebersamaan masyarakat. Kebersamaan itu dapat menjelma dalam 2 modalitas penghayatan, yaitu modus kekitaan atau modus kekamian. 8. Mencegah munculnya kesalahan persepsi dan komunikasi tentang berbagai aspek kehidupan. Untuk mencegah munculnya kesalahan persepsi dan komunikasi tentang berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang dapat memicu aksi kekerasan massa, semua pihak terlebih para pemimpin pemerintah hendaknya bersedia atau berinisiatif membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakatnya. 9.
Mengembangkan upaya intervensi untuk meredakan konflik. Dikembangkan upaya intervensi untuk meredakan konflik. Intervensi tersebut dapat dilakukan dengan membangun kontak yang kooperatif antar kelompok seperti dialog antar etnik, golongan, partai, atau antar agama, dapat memberikan kontribusi khusus dalam melihat perbedaan sebagai berkah untuk tumbuh dan belajar berkembang secara lebih sehat. Demikian tugas membacakan soal dan jawaban UTS Manajemen Konflik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.